berperan sebagai kunci. miring. Terus pertanyaan yang kiri apa? Satu tangan ke kiri akan mengobservasi Bu Eni ke kanan akan mengobservasi Pak Fran atau Kucing. Ini Bersama praktek coaching dari keluarga. Cuma Baik, silakan. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fran. Waalaikumsalam, Pak Nuha. Nah, kelihatannya Pak Fran di sini kayaknya lagi lesu, kayak mau apa ya? Gitu bingung gitu kayaknya. Ini bingung sekali ini, Pak. Iya. Unek-unek lah. Iya. Menyampaikan unek-unek, ingin berbincang-bincang dengan Pak Nuha pada pagi hari ini. Mumpung istirahat ini, Pak. Iya, boleh Pak Fran. Iya, Pak Nuha. Iya, kira-kira apa yang menjadi permasalahan dari Pak Fran ini? Kayaknya lesu kelihatannya, tidak bersemangat sama sekali seperti itu. Gini, Pak Nuha, saya ingin berbincang-bincang terkait ini. Pembelajaran di dalam kelas ini, Pak Nuha. Banyak sekali anak-anak yang kurang kurang bersemangat, Pak Nuha. Iya. Kurang motivasi belajarnya itu kurang pada saat jam mapel, terutama itu matematika. Iya. Anak-anak itu kayak rame sendiri. Iya. Itu malah yang sebagian anak itu ada yang ada yang sempat malas untuk mengerjakan tugas dari saya itu. Iya. Berarti anak-anak di dalam pembelajaran terutama matematika itu anak-anak itu rame sendiri, kayak males seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dari permasalahannya Pak Fran yang dihadapi saat itu? Iya, Pak Nuha, gini, mungkin di zaman milenial ya. Iya. Anak-anak belajar matematika itu mungkin mulai menurun. Karena mungkin hitungan-hitungan itu tadi jadi anak-anak itu agak sedikit bosan. Iya, agak sedikit bosan, terus motivasinya untuk belajar matematika itu sedikit menurun, lama-lama menurun. Mungkin dari itu apalagi kalau ya mungkin mereka pikir matematika itu kurang menyenangkan, terus lagi gurunya agak sedikit tegang gitu ya, Pak. Iya. Jadi mungkin itu penyebabnya, Pak. Iya. Oke. Jadi kira-kira anak-anak itu tadi Pak Fran bilang karena anak-anak juga bosan juga itu di dalam pembelajaran matematika seperti itu. Jadi nilai yang di anak-anak juga menurun seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dari anak-anak itu nilai matematika menurun, Pak Fran? Semangat belajarnya itu kurang, Pak Nuha. Mungkin dari itu, jadi anak-anak itu dalam mengerjakan tugas yang diberikan itu juga semakin aras-arasan. Nah, seperti itu, Pak. Iya. Karena aras-arasan itu nilainya jadi turun gitu. Pastinya Pak Fran juga ada caranya nih. Bagaimana caranya Pak Fran untuk memberikan semangat kepada anak-anak agar nilainya itu naik gitu, Pak Fran. Agar anak-anak tidak bosan, saya punya cara seperti ini, Pak Nuha. Waktu di tengah-tengah pembelajaran kan saya memilih metode pembelajaran yang asik gitu ya. Jadi di tengah-tengah itu saya kasih selingan ice breaking, Pak. Biar tidak tegang. Seperti itu. Jadi nanti waktu mengerjakan tugas itu anak-anak sudah semangat lagi. Iya, kalau boleh tahu metode apa yang Pak Fran kembangkan di dalam pembelajaran tersebut? Metode yang ingin saya kembangkan itu problem solving. Problem solving ya. Ya, jadi problem solving. Problem based learning. Based learning. Iya, Pak. Salah, Pak. Jadi metode yang dilakukan sama Pak Fran itu ternyata problem based learning gitu ya. Dari problem based learning tersebut pastinya nanti Pak Fran juga harus bisa mengelola kelasnya gitu untuk pembelajaran matematika seperti itu ya. Betul. Ya. Terus untuk kiat-kiatnya dari setelah menggunakan metode tersebut,
apa yang ingin Pak Fran lakukan selain dari pakai metode seperti itu? Yang saya ingin lakukan itu Pak Nuha, saya juga ingin memberikan tambahan seperti pemanfaatan alat peraga itu Pak Nuha. Kan biasanya itu kalau di lembaga saya di SD terutama ya, nah itu alat peraga itu kurang dimanfaatkan. Alat peraga matematika yang sudah dapat dari bantuan-bantuan itu kurang termanfaatkan dengan baik. Jadi saya juga memanfaatkan itu. Jadi anak-anak agar tidak bosan dengan cara-cara seperti itu, jadi kita tambahi dengan penambahan alat-alat peraga, media-media yang ada di lembaga itu saya maksimalkan. Jadi media yang di lembaga itu digunakan, itu ya nantinya ya dimaksimalkan lagi oleh Pak Frans gitu ya. Pastinya tadi untuk medianya karena kurang dimanfaatkan, pastinya ada penyebabnya nih Pak Fran. Apa yang disebabkan media tersebut kurang dimanfaatkan seperti itu? Mungkin media itu kurang dimanfaatkan karena gurunya juga kurang paham tentang cara memakainya, cara memanfaatkannya itu Pak. Jadi bingung mau dibuat apa peraga itu. Iya, jadi bingung ya. Bingung. Mau menggunakan itu bingung. Bingung juga, bingung sendiri. Jadi ya tidak dimanfaatkan itu. Iya. Jadi bingung karena media yang tidak dimanfaatkan seperti itu ya. Strategi apa nih untuk media itu agar dimanfaatkan, agar anak-anak juga senang di dalam kelas, juga gurunya sigap dalam penggunaan media pembelajaran tersebut? Nanti strategi yang saya digunakan adalah kita masukkan media-media itu tadi dalam pembelajaran, kemudian nanti kita juga memberitahukan cara memakainya itu bagaimana, cara merangkai contoh kan tadi ada alat peraga yang apa itu Pak Nuha, yang pecah-pecah gitu, cara merangkainya seperti apa gitu. Iya, jadi bisa digunakan media pembelajarannya itu seperti itu ya Pak Fran ya. Rencananya kapan nih mau digunakan untuk ke depan? Rencananya ini saya gunakan pada pembelajaran yang akan datang ini. Jadi minggu depan Pak Nuha. Minggu depan. Ya, minggu depan langsung saya terapkan pembelajaran itu Pak Nuha. Karena kalau terlalu lama nanti nilai anak-anak itu akan semakin menurun Pak Nuha. Iya, semangat belajarnya juga akan kendor lagi gitu. Ya, seperti itu ya Pak Fran ya. Minggu depan mau dilaksanakan, tentunya hari apa dan jam berapa nih Pak Fran untuk dilaksanakan? Itu kalau matematika di jam minggu depan itu hari Selasa Pak Nuha. Jam pertama. Ya, jam pertama. Jam 7 itu Pak Nuha. Ya, berarti jam ke-7 nanti Pak Fran melakukan pembelajaran dengan yang sudah Pak Fran temui nih solusinya untuk bagaimana caranya anak-anak itu juga aktif, juga nggak bosan dalam pembelajaran seperti itu ya Pak Fran. Jadi saya nantinya bisa masuk ke kelasnya Pak Fran ya? Bisa. Ya, bisa sekali. Bisa sekali. Iya, nanti sangat bisa. Iya, nanti saya amati juga bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Terima kasih Pak Fran untuk waktunya ya. Sari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, gimana Pak rasanya Pak untuk praktek di depan? Kalau praktek di depan, kalau saya enjoy Bu, karena juga Pak Fran juga sudah memberikan kuncinya. Jadi saya ketika mau menanyakan, kunci itu yang saya buat untuk pertanyaan seperti itu. Kalau boleh tahu kuncinya, kata-kata yang mana kuncinya? Oh, kalau tadi Pak Fran juga ada permasalahan yang dilakukan Pak Fran itu ternyata di matematika nilainya kurang dan bosan juga. Jadi saya bisa mengambil pertanyaan yang memang menjadi penyebabnya, apa yang menjadi penyebabnya dari anak-anak tersebut dalam permasalahan seperti itu. Baik, sebelum kita tanya testimoni dari aktornya, kita lihat observasinya, observer dulu ya Pak ya. Gimana Bapak Ibu, kita ke coachnya dulu, yang menjadi observer coach. Siapa yang ingin menyampaikan dari kelompok sini? Sing api-api wong. Sama teman. Ya boleh satu aja yang sing api-api. Dari pendekatan yang sudah dilakukan praktek coaching tadi, saya melihat coach itu sudah
mengejar pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi masalah pada diri coach. Artinya tadi coach kan menyebutkan permasalahan tentang kebosanan anak di dalam kelas. Pertanyaan yang saya lihat yang dilakukan oleh coach tadi memancing, menggali terus penyebab dan menggunakan kata kunci tadi sudah cukup bagus. Cuman nggak cuma tadi saya kurang begitu mendengar dengan jelas suara coachnya tadi sehingga jawaban-jawabannya sulit terdengar dari sini tadi. Selebihnya sudah sangat bagus. Kalau mungkin dari mengikuti alur tirtanya bagaimana? Apakah sudah mengikuti alur tirta tujuan dari seterusnya? Dari tujuan tadi sudah disampaikan oleh coach, kemudian identifikasi permasalahan juga sudah, kemudian rencana juga sudah ditanyakan tadi, kemudian membangun komitmen untuk perencanaan yang direncanakan oleh coach tadi juga sudah ditanyakan. Sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, berarti tidak ada masukan untuk coachnya? Apa yang masih harus dibangun lagi? Iya, betul. Yang membangun rumah tangga. Jangan kedua kalinya. Masukannya mungkin Pak, pertanyaannya mungkin tidak terlalu panjang, langsung ke inti. Jadi saya tadi juga terlalu panjang. Saya ngerti maksudnya, cuman kalimatnya terlalu panjang. Jadi Pengantarnya. Pengantarnya tanya. Kalau tadi terlalu panjang ya. Oke, coba kita beralih ke sini. Ayo, Bu Fitri. Bu Fitri ya. Kayaknya musuh bebuyutan. Soalnya tadi kucingnya sudah di Untuk coach ya. Yang untuk coachnya sudah baik dilakukan, hanya sedikit masukan saja untuk umpan balik pada rencana aksi nyata mungkin masih kurang lagi untuk umpan baliknya. Kalau sudah membuat pertanyaan-pertanyaan pada rencana aksi nyata sudah baik dan cukup jelas, hanya umpan baliknya masih belum kelihatan. Ya, umpan baliknya yang belum kelihatan dari Pak Nuha. Oke, jadi rencana aksi nyata kalau umpan balik dari identifikasi masalah sudah ada tadi. Jadi pertanyaan berbobot dan juga umpan baliknya sudah jelas pada identifikasi masalah. Pada rencana aksi nyata dari itu belum baliknya. Kalau pertanyaannya sudah ada. Kalau umpan balik yang dimaksud begitu itu apakah sampai Pak Nuha harus memberikan solusi begitu? Betul. Hanya tadi memberikan pertanyaan, seharusnya memberikan sedikit motivasi atas Penguatan. Ya, Penguatan. pada komitmennya tersebut. Nah, nanti Pak Nuha bisa ini ya, bisa saya sudah melakukan yang mana gitu. Iya. Bisa dicatat. Ya Pak Beni ingat-ingatnya aja. Berarti apa? Umpan balik. Oke. Ya, sebentar. Umpan balik ya. Bu Eni sekarang koci. Wah, kayak ngacung. Tapi kegiatan coaching tadi sudah dilakukan sangat luar biasa, terjadinya interaksi itu wah bagus sekali ya. Tadi saya mengobservasi coaching, permasalahan yang dipaparkan oleh Pak Presiden untuk kemudian Bapak sudah menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian komitmen yang akan dilakukan masa sudah sangat jelas. Itu juga sudah bagus untuk menggali informasi pada coachingnya, jadi sudah menjawab semua apa yang coach tadi tanyakan. Mungkin itu gimana? Kurang yang baik maksudnya. Tindak lanjut rencana juga komitmen yang dilakukan oleh coach itu ada masukan? Lebih serius lagi. Itu Bu Eni. Wah, dia mulai serius. Itu Bu Eni. Dari Pak Sumardi sepertinya beliaunya pengen Baik, terima kasih apa yang diberikan kepada kami. Untuk praktek tadi coaching ini menurut saya bersama dengan Bu Eni tadi sudah luar biasa yang disampaikan, dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang coach untuk memancing menggali potensi sudah dijawab oleh coach, yaitu tujuan, identifikasi juga yang keempat adalah rencana tindak lanjut ini juga sudah dijawab dipaparkan oleh coach. Mungkin yang terakhir saja ini berkaitan dengan suara, kalau saya bisa sedikit
kurang jelas menurut saya. Dan juga sama keseriusan mungkin Pak Pran. Lah kurang ngomong sak kantor ya menurut Saya kira ya itu. Oke, makasih. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok sini. situ ayo. Kunci dan untuk coach. Iki ngomku Ya, ya. satu-satu aja. Saya untuk Untuk coach, silakan. Jadi ada tanggapan juga pertanyaan. Jadi dari proses coaching tadi sudah bagus, cuman saya juga belajar di sini tentang tujuan di awal. Jadi dengan alur tirta itu kan ada tujuan. Jadi saya juga belajar menentukan tujuan yang benar ini bagaimana, apa tujuan pembelajaran atau tujuan dari percakapan antara kunci dan coach. Kayak seperti Pak Fran tadi kan permasalahan yang terjadi di teknis, bukan pembelajaran. Kalau menurut makanya dari coaching ini apa sih tujuannya? Apa pembelajaran, kita fokus di pembelajaran atau permasalahan yang terjadi ketika teknis lah kayak alam dan sebagainya. Terus makanya saya agak bingung tujuannya yang di awal dengan alur tirta itu yang kalimat yang mana sama gitu. Mungkin itu saja. Saya juga belajar loh. Saya tanya ini termasuk tanya. Jadi Ya, siap. Terus yang kunci nyampaikan satu mulai. Kunci tadi permasalahan yang disampaikan adalah pembelajaran tentang matematika ya. Dan dari pertanyaan yang sudah disampaikan oleh coachnya tadi sudah cukup. Saya menganalisis bahwa kunci juga ternyata sudah mengetahui permasalahannya apa dan menemukan solusinya yaitu dengan memberikan media pembelajaran berupa alat peraga dan yang lain. Nah, rencana tindak lanjutnya tadi juga saya sudah melihat. Ya. Jadi untuk tanggung jawab dari pertanyaan coach yang disampaikan kepada coachnya sehingga coachnya sendiri mampu untuk melakukan rencana tindak lanjut. Satu kata apa masukannya? Masukannya adalah terus tetap ditingkatkan komunikasinya supaya yang coachnya ada bingung Pak Frans. Iya. Terima kasih. Pulpen. Bu Kina. Saya sudah dipilih sama Pak Frans. Masukan saya satu. Aduh, aku mana ya? Mungkin tentunya ya pelajaran saja Pak Frans untuk memahami ini istilah-istilah dalam pelajaran. Dijebak kok, di-prank. Iya, di-prank. Pabron shopping. Biasa anu. Itu dalam Yogi Pak ya. Berarti pinter Pak Rosian. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya tanyakan langsung kepada aktornya. Silakan menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Observer. Terima kasih terutama untuk yang umpan balik Bu Fitri nggih. Umpan balik terkait dengan rencana aksi tadi sebenarnya sudah saya tanyakan juga ke Pak Frans juga rencananya kapan mau dilakukan dan apa yang apakah boleh saya itu masuk ke kelasnya juga untuk observasi seperti itu. Itu untuk umpan balik dari Pak Frans tadi saya tanyakan memang rencana yang memang dilakukan oleh Pak Frans itu juga aksinya menggunakan metode-metode yang sudah disiapkan sama Pak Frans juga dengan media yang telah disiapkan. Juga saya tadi juga memberikan penguatan sebenarnya kepada Pak Frans saat Pak Frans menjawab, setelah menjawab saya berikan penguatan untuk pengantar ke pertanyaan selanjutnya seperti itu. Dan untuk yang Pak Lucia, untuk yang tujuan pembelajaran ini tadi memang hampir lupa Pak untuk tujuan. Iya, membedakan antara tujuan pembelajaran sama tujuan yang memang yang di obrolan saat dilaksanakan waktu coaching gitu loh Pak. Jadi saya juga terkadang bingung Bu antara tujuan pembelajaran kan sebelumnya ada praobservasi seperti itu antara tujuan pembelajaran dan tujuan topiknya saat coaching seperti itu. Tapi di sini saya juga memahami Pak Frans juga menjelaskan bahwa permasalahan yang
dialami oleh Pak Fran itu tujuannya dari obrolan kita itu adalah tentang anak-anak permasalahan dalam matematika juga nilainya juga rendah seperti itu yang memang ya topiknya di situ Pak. Saya ngambil topiknya dari Pak Frans gitu. Tadi sebenarnya mau tanya itu ada sebenarnya materi apa yang mau, nah seperti itu mau tapi materinya sudah dimunculkan sama orang matematika. Oh ya sudah gitu saya sudah. Akhirnya saya ngambil materi yang pertanyaan yang berbeda dari itu seperti itu Pak. Oke, baik. Ini dari saya karena memang kendalanya kita tidak pakai mic ya, jadi suara dari talent ini tidak bisa terdengar jelas ya, tidak. Kalau dengan terdengar, jadi alurnya itu akan lebih kentara ya, lebih nyamnya begini gitu dari karena memang tadi apa yang disampaikan itu suaranya tidak begitu terdengar dari sana Pak. Sehingga mungkin ada sedikit miss. Kalau tadi memang saya menangkap bahwa dari Pak Nuha ini sudah memberikan penguatan. Ini kalau dari saya, karena saya ada di dekatnya. Jadi sudah memberikan penguatan. Nah, kemudian terkait dengan tadi bahasa ya, bahasanya itu tadi bagaimana? Mungkin atau siapa tadi ya? Bahasanya itu tidak apa tadi? Bahasanya itu agak terlalu panjang gitu katanya. Bahasa terlalu panjang ini karena mungkin ingin menggali ya Pak Ya, ingin menggali lebih dalam karena si kuncinya ini rada timbuletnya biar tidak segera menemukan solusi ke waktunya biar agak lama itu ya. Iya. Jadi coach itu perlu untuk menggali. Nah, ketika misalkan si kuncinya tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh coach, boleh kita menggunakan bahasa lain yang lebih mudah dipahami. Jadi lebih diperjelas, tetapi tidak menuju pada pemberian solusi. Nah, kemudian terkait dengan keseriusan di dalam berbicara Bapak dan Ibu ya, di dalam coaching itu memang disarankan mengalir, percakapannya mengalir begitu saja. Jadi seolah-olah apa ya? Memang tidak ngobrol, berbincang-bincang. Tidak seperti sedang diadili. Iya. Gitu ya. Jadi Biasanya kita diadili ya. sehingga timbul rasa nyaman dari si coach, akhirnya dia tuh bisa mengutarakan tanpa diminta, tanpa ini dia sudah tidak, tanpa dirasakan oleh si coach ini sebenarnya sudah menemukan solusinya nanti begitu. Iya. Jadi mengalir gitu ya Pak ya. Tapi tetap Pak, meskipun kita dalam praktek coaching itu menggunakan bahasa sehari-hari boleh, dicampur dengan bahasa gaul boleh. Dicampur Ya. Tapi tetap kita harus menghargai ya, menghargai, tidak boleh sampai body shaming dan lain-lainnya. Tetap kita ada di koridor etika yang kita pakai seperti itu. Terus apa lagi tadi? Sampun. Sudah. Tujuan. Tujuan. Kalau coaching, tujuannya adalah tujuan percakapan. Bukan pembelajaran. Tujuan percakapan dari masalah apa sih yang ingin ditemukan. Nah, karena ini tadi masalahnya adalah masalah pembelajaran, maka tujuannya apa Pak? Sebenarnya kan ditanya, Pak, apa yang ingin dengan sampaikan? Ini loh Pak, di saya itu anak-anak masih belum paham dengan matematika, dengan cara ini gini. Oh, apa yang sudah dilakukan? Nah, begitu. Jadi akan masuk ke identifikasi, itu kan permasalahannya dimunculkan itu. Ya, Masuk ke identifikasi kan. Kalau identifikasi menurut saya adalah penyebab masalah-masalah. Ya, penyebabnya. Nah, tadi sudah Pak Nuha Sudah. menjelaskan ya. Nah, tujuannya menyelesaikan masalah. Nah, kalau menurut saya ya, kalau identifikasi itu kan ada masalah anak-anak malas belajar tadi. Nah, penyebab malasnya itu apa? Apa? Seperti itu kalau menurut saya. Identifikasi penyebab itu masalah itu. Menurut saya. Kalau menurut saya tujuan di alur TK ini tujuan kita mengadakan coaching seperti Pak Tan paling tidak sudah menceritakan awal masalahnya, jadi bukan rinciannya tapi awal. Kenapa Pak Tan begitu kan? Kalau pertanyaan mengenai tujuan, menurut saya itu seperti tujuan kita coaching dengan contoh kalimatnya Pak Tan itu sebenarnya menginginkan anak-anak seperti apa sih, mungkin seperti itu. Jadi tujuan kita coaching Pak Pran pengennya itu mempunyai anak-anak yang bagaimana sih gitu.
Itu kalimat positif. Valid ya. Validas. Tanya berkaitan dengan ini tujuan ini tadi saya juga baru paham ini baru tahu ini bahwa ternyata ada beberapa persepsi dari kita tentang tujuan coaching tadi. Tujuan itu yang menyampaikan si coach atau coach. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah kedua-duanya bisa fleksibel atau bagaimana? Karena tadi ada beberapa teman yang mengatakan bahwa tujuan itu yang mengarahkan harus coachnya. Ada yang satu lagi yang dari coachnya atau yang mengarahkan saja. Tujuan itu yang menyampaikan ya Coachnya. si coach. Cuman si coach ini mengarahkan. Jadi ketika datang tuh gini, gimana Pak Fran, apa yang ingin kita bicarakan hari ini, gitu loh. Nah, tujuan apa yang kita bicarakan ini loh Pak, saya itu punya masalahnya itu gini, oh gitu, bisa kan? Nah, itu jadi tujuan dari percakapan tadi. Jadi yang menyampaikan itu Kuci. tapi si coach menggali. Dan tadi ada beda persepsi. Kalau saya memang pikirkan yang coachnya tadi Iya. gitu. Iya. Misalnya gini, pengalaman yang kemarin itu pun kita praktek dengan kelompok saya, Bu Ultima dan Bu Eni. Jadi di awal itu mesti kita agak ragu. Ini tujuan apa identifikasi. Jadi awal pasti saya tegaskan. Apa sih tujuan kita pertemuan sore ini? Oh, ini saya ingin menyelesaikan masalah ini, Pak. Oh, itu baru dilanjutkan dengan identifikasi. Ya kan begitu juga bisa Pak, karena begini, misalkan nih ketemu Pak, nanti kok murung dengan dia Pak, saya pengen ngobrol dengan kapan rencananya pengen ketemu saya gitu kan, misalkan besok ketika ketemu gimana Pak, rencana tujuan dengan ngapain bertemu dengan saya gitu loh. Akhirnya kan si kucing menyampaikan, ini loh Pak, saya ingin dibantu karena saya punya masalah seperti ini begitu. Jadi dari tujuan itu baru dikembangkan Identifikasi. Nah, kita meng-coaching itu kan tidak hanya masalah dalam pembelajaran, kan dari berbagai masalah. Gitu. Jadi tujuan itu adalah tujuan percakapan. Nah, kalau pas bertepatan dengan masalahnya itu masalah pembelajaran, nah, mungkin aja ya, bukan tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Ibu. Tapi tujuan nah, kalau supervisi akademik, Tujuan pembelajaran. Oke. Nah, tadi kan ditanya, misalnya profesi akademik ya, ini loh apa, masalahnya apa yang masih, ini loh Bu ini, terus pasti ditanya, materinya apa, tujuan pembelajarannya apa, pasti ada kata kunci itu. Oke? Itu Bapak Ibu. Bagaimana Pak Nuha Sudah. dan Pak Oke, Fran? alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang disampaikan lagi? Cukup, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan? Cukup, dan itu sudah Diskusi panas sekali. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Silakan kembali. Baik, terima kasih untuk Pak